menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Ketua Umum Yayasan Eljon Indonesia Martinus Joni Sugierto mengatakan Yayasan Eljon Indonesia didirikan untuk memberi panggung kepada generasi muda Indonesia agar dapat berkarya. Hal tersebut disampaikan Martinus Joni Sugierto saat memberikan pembekalan pada kegiatan karantina Putra-Putri Pariwisata Nusantara 2022 yang dilangsungkan secara virtual belum lama ini. Ia menjelaskan panggung yang disediakan ini adalah kontes-kontes pageant yang digelar Yayasan Eljon Indonesia secara nasional. Kontes pageant yang diselenggarakan diantaranya pemilihan Putri Pariwisata Indonesia, pemilihan Putra-Putri Pariwisata Nusantara, pemilihan Miss Earth Indonesia yang kini berganti nama menjadi pemilihan Putri Bumi Indonesia, dan masih banyak lagi. Bukan hanya pemilihan skala nasional, namun Yayasan Eljon Indonesia juga memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk beradu bakat di kontes dunia. Mereka yang terpilih ke kontes dunia adalah pemenang di kontes nasional yang digelar Yayasan Eljon Indonesia atau mereka yang dinilai layak. Seperti diketahui, Yayasan Eljon Indonesia menjadi satu-satunya yayasan yang memegang lisensi kontes dunia terbanyak di Indonesia. Karena itu kontes-kontes nasional yang digelar Yayasan Eljon Indonesia harus dapat dimanfaatkan dengan baik oleh generasi muda agar dapat menunjukkan kemampuan dan bakat kepada masyarakat internasional. Martinus Joni Sugierto menerangkan bahwa finalis yang ditunjuk Yayasan Eljon Indonesia ke kontes dunia bukan mewakili Yayasan Eljon Indonesia, tetapi membawa nama bangsa dan negara. Jadi percuma kita mau cerdasnya seperti apa. Sehingga modal kita masuk ke pasar, modal kita masuk ke sebuah society, sebuah perkumpulan, itu hanya dilandasin kecerdasan semata, tidak akan jalan, nggak akan bisa. Kita lihat banyak orang pinter, tapi nggak dipakai orang di mana-mana. Mungkin sering nonton di TV ya, sering nonton di TV, sering lihat di sosmed, sering lihat di mana-mana. Banyak sekali orang pinter, tapi tidak menjadi apa-apa. Nah itu harus kita sadarin. Saya pengen mendorong generasi muda supaya kita menyadarin hal itu. Sebagai orang timur, kita harus, budaya timur harus kita junjung tinggi. Jadi budaya kita adalah bagaimana kita memberikan hormat kepada orang tua, kepada leluhur, kepada sesama, itu dalam batas kewajaran-kewajaran pada tingkatnya masing-masing. Nah, disinilah kita dituntut menjaga budaya ketimuran kita agar kebanggaan orang, kekaguman orang terhadap bangsa Indonesia dengan budaya sopan santun yang tinggi dapat tetap terpelihara dengan baik dan tetap dikagumin sampai kapanpun. Nah, ini masih tetap kita berbicara masalah kecerdasan. Ya. Jadi kecerdasan kita itu nggak bisa kita kembangkan dengan baik apabila kita tidak diterima oleh sebuah kalangan, oleh sebuah kelompok. Kalau mulai dari kelompok kecil kita, dalam teman-teman kita saja, misalnya kita berteman nih dengan 10 orang, terus mereka semuanya menganggap kita itu sangat pintar, sangat cerdas, tetapi kita punya sifat yang jelek, sikap kita tidak baik, kita sering berbohong, kita sering mengatakan yang tidak jujur. Akhirnya kita akan dikucilkan oleh teman-teman yang 10 orang. Jadilah kita bukan siapa-siapa. Jadilah kita tidak bisa mengembangkan kecerdasan kita yang bermanfaat buat orang banyak. Sering orang mengatakan akan sangat berbahaya apabila seseorang dengan sikap moral yang sangat tidak bagus, tetapi sebaliknya dia kuliah sampai paling tinggi, menguasai segala ilmunya. Akibatnya apa? Karena dia tidak baik sikapnya, moralnya tidak bagus, ilmu yang dia kuasai malah disalahgunakan. Malah membahayakan orang banyak. Bisa membahayakan sekelompok orang, bisa membahayakan satu daerah, bahkan sebuah negara. Kalau orang-orang pinternya tidak bijak, kalau orang-orang pinternya tidak bisa mengontrol dirinya, arogan dengan kepintarannya. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi sikap adalah
segala-galanya. Ya, without attitude, we are nothing. Kita bukan siapa-siapa. Di sini ada sebuah slide mengatakan mengapa sikap itu sangat penting. Ya, sikap kita adalah yang mempengaruhi semua tindakan kita. Sikap yang benar bisa mengatasi rintangan. Sikap etika adalah kunci dari sebuah kemenangan. Jadi kalau kita mau memenangkan hati orang, ya kita harus dengan sikap yang baik, bukan dengan arogansi, dengan jangan mentang-mentang kita pinter, kita cerdas, terus kita pengen menguasain orang. Orang tidak akan takluk. Biasanya orang akan menjadi bersahabat, akan takluk karena sikap kita yang bisa dia terima. Karena dia bisa berkomunikasi dengan kita. Bukan karena dia takut. Karena kita pinter, karena kita arogan, kita sombong, terus dia takut, terus kita bisa menang. Tidak. Kita kalaupun bisa menang, hanya menang fisik. Tidak bisa menang secara spiritual. Tidak bisa memenangkan hatinya. Yang kita bisa menang hanyalah fisik saja. Jadi nggak ada gunanya. Jadi pinter-pinternya orang, kalau dia tidak punya sikap yang baik, ya percuma aja. It's nothing. Siapa sih musuh kita yang sebenarnya? Musuh kita yang paling besar sesungguhnya adalah ego kita sendiri. Bukan orang lain. Musuh sering kita pertahankan, ya, kita sering mempertahankan ego kita dan ujungnya harus bayar mahal atas ego kita itu sendiri. Sering kan kita lihat ada orang gara-gara egonya akhirnya di jalanan berantem dengan orang. Kalau sudah dipukul orang, akhirnya rugi siapa? Rugi dia sendiri. Jadi ego itu membuat kita sering lupa diri. Lupa tempat, lupa kata-kata, lupa dengan segala etika dan logika. Ego kita akan membawa kita ke jalan yang sesat, ke jalan yang penuh dengan emosi. Jadi musuh kita yang terbesar dalam hidup kita bukan eksternal faktor, bukan masalah dari luar, tapi musuh kita yang paling berat, yang paling besar adalah internal faktor, datang dari dalam diri kita. Siapa dia? Adalah ego. Di dalam kita ada ego. Nah, ego itulah yang selalu menjadi penghalang bahkan penghancur masa depan kita, bukan orang lain. Martinus Johnny Sugiarto meminta kepada para finalis untuk bersikap baik dalam berkompetisi. Yayasan Eljon Indonesia selalu mendorong putri binanya untuk tidak menceritakan kejelekan seseorang yang justru akan merugikan diri sendiri. Kejelekan seseorang cukup disimpan di dalam hati dan tidak boleh disebarkan kemanapun. Bukan hanya kejelekan seseorang, kejelekan daerah juga tidak boleh diceritakan. Jika hal tersebut akan berdampak negatif pada daerah, seperti tidak adanya kunjungan wisatawan ke daerah tersebut. Tim Eljon Media laporkan.